Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Kamu berdealing dengan seseorang yang di sini tuh memang belum siap berkomitmen ya, atau dia itu takut akan keintiman sebenarnya. Dia takut banget dengan suatu hubungan yang memang udah sampai ketergantungan gitu loh. Ya, terlalu intim tuh dia paling takut banget, sehingga orangnya suka lari atau kabur dari hubungan yang memang notabene gini. Misalkan dia tertarik sama kamu, oke, dia mungkin sudah mengutarakan perasaan dia ke kamu. Akhirnya kamu pun suka sama dia. Ketika kamu sudah banyak berharap ke dia, ketika kamu sudah ingin memiliki kepastian hubungan dengan dia, dia kabur, dia takut karena di sini dia itu takut akan keintiman, takut akan kebergantungan seseorang terhadap dia, kayak gitu. Dia takut ada seseorang yang bergantung juga hidupnya dengan dia, kayak gitulah ya. Sehingga di sini dia takut dan dia kalau menurut aku ini lebih ke kanak-kanakan sih ya. Jadi kayak dia ini masih ke kanak-kanakan karena masih sering mendengarkan ego. Seharusnya kan kalau begitu, kalau misalkan dia suka pada seseorang dan orang itu pun suka sama dia, seharusnya kan dibuat komitmen ya, dibuat kepastian tentang hubungan yang dijalani. Tapi ini justru malah dia malah pergi. Berarti kan kayak anak-anak ya, ingin mendapatkan sesuatu, ketika dia sudah mendapatkan sesuatu dia lari, dia tidak bertanggung jawab, seperti itu. Kalau dibilang cinta, sayang, oke, dia cinta dan sayang, dia suka banget sama kamu, cuman memang belum siap untuk berkomitmen ya. Dia itu takut akan adanya komitmen, atau mungkin di sini masih ada isu yang menghantui dia. Dan gini, dia itu juga takut akan ditinggalkan ya. Dia itu juga takut ditinggalkan, sehingga gini, kalau dia mungkin dia punya trauma kali ya, ketika dia udah sayang banget sama seseorang ya, entah dia pernah menjalin hubungan dengan seseorang di masa lalunya, ketika dia lagi sayang-sayangnya dia ditinggal oleh pasangannya. Nah, itu mungkin menjadi trigger ke dia ketika dia udah sayang sama kamu, terus juga dia sudah mendapatkan kamu juga sudah sayang sama dia. Karena itulah dia ke-trigger, dia takut kamu tinggalkan, makanya di sini dia yang meninggalkan kamu, seperti itu ya. Jadi kayak mungkin memang si dia ini masih punya traumatik dari masa lalunya, seperti itu. Atau mungkin dia itu berasal dari keluarga yang broken home ya, sehingga ada rasa anxiety, kecemasan, ketakutan akan sesuatu gitu ya. Masih ada sesuatu yang men-trigger dia. Kalau dibilang cinta orang ini, sayang ya, unqueried love, bahkan cinta tanpa syarat, jadi benar-benar tulus, sebenarnya sayang banget gitu. Cuman yaitu, kalau aku rasa dia ini memang masih punya trauma ya, dan itu belum bisa sembuh gitu ya. Dan bahkan nih ada chemistry di antara kalian yang kuat ya. Dia tahu, dia sangat memiliki koneksi secara batin di antara kamu dengan dia ya. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, tanpa kalian mengucapkan kalian pengen A pengen B, kalian tahu A tahu B tentang pasangan, dia udah tahu duluan gitu loh. Sama kamu juga begitu, kalian punya ikatan yang begitu kuat satu sama lain. Bahkan di sini tuh kayak dia tuh udah merasa bahwa kamu adalah miliknya, jadi nggak akan mungkin bisa dengan gampang berpisah begitu aja gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia ini ketika udah mengatakan sayang sama kamu, nah ketika sudah mulai intens dia kabur. Tapi dia itu mungkin kabur gitu aja loh, nggak ngomong bahwa kita berakhir atau apa, dia meninggalkan kamu begitu saja gitu. Jadi nggak ada kata-kata kita selesai, ini benar-benar yang udah untuk yang terakhir kalinya, enggak gitu. Tapi dia tiba-tiba kabur aja, jadi menggantungkan hubungan karena itu dia takut kamu tinggalkan. Dan karena dia udah tahu juga kamu sayang sama dia, sehingga dia berperilaku seperti itu. Dia tiba-tiba meninggalkan kamu karena dia pikir ya udah kita kan sama-sama suka. Tapi untuk diajak komitmen, untuk dibuat hubungan ini jadi intens, itu belum berani dia gitu ya, karena masih ada rasa trauma itu.
sehingga dia bersikap manipulatif di sini untuk mengendalikan kamu agar tidak mudah pergi dari dia, karena itu dia punya rasa traumatik dari masa lalu yang mungkin pernah ditinggalkan oleh seseorang, dan itu membuat dia sakit banget ya. Bahkan di sini aku lihat juga mungkin ada pengekangan dari dia, entah dengan cara apa yang dia lakukan agar kamu itu, intinya agar kamu itu tidak mudah lari dari dia gitu loh, agar kamu itu kecanduan sama dia gitu loh ya. Mungkin dia bersikap sok jual mahal, berpura-pura kayak tidak butuh kamu ya. Dia akan punya sikap manipulatif untuk bisa mengikat kamu gitu ya. Makanya kalau kamu ingat-ingat ya, kalau setiap kamu menjalani hubungan dengan dia, pasti hubungan kalian on off, datang dan pergi sesuka hati, yaitu bentukan manipulatif dia ya, agar kamu itu kecanduan sama dia, agar kamu tidak mudah lari dari dia, agar kamu tidak mudah pergi dari dia, seperti itu. Okay. Dan kalau aku lihat ya, setelah kalian berpisah, aku lihat di sini ada kesadaran diri dari dia bahwa ternyata ada ikatan yang kuat di antara kalian gitu ya. Ada koneksi yang begitu kuat dan dia baru sadar setelah dia meninggalkan kamu. Ya kan dia itu punya sikap yang kekanak-kanakan ya, suka tiba-tiba pergi begitu saja gitu ya, karena takut bahwa ketika lagi sayang-sayangnya takut dia ditinggalkan oleh kamu. Ya, jadi ketika dia pergi meninggalkan kamu, dia sadar, oh ternyata benar, aku memang benar-benar suka sama kamu, dia benar-benar cinta sama kamu kayak gitu ya. Dia tahu bahwa kamu itu selalu mengungkapkan isi hatimu itu disalurkannya lewat musik. Jadi aku lihat di sini kalau dia pengen tahu tentang perasaan kamu atau moodnya kamu, ya tinggal dengerin aja kamu hari ini ngedengerin lagu apa, musik apa, seperti itu ya. Dan menurut dia, kita berdua ini masih muda, kata dia ya. Entah terpaut umur dia udah berapa, 40 atau 50 ke atas. Intinya dia ngerasa dia itu jiwanya muda, sehingga kamu dengan dia itu punya jiwa yang muda gitu loh. Dan bahkan di sini sebenarnya dia tuh sadar diri loh. Dia sadar, dia tahu atas tindakan dia selama ini terhadap kamu. Apapun yang dia lakukan selama ini, dia sadar diri. Dia sadar gitu ya, dia sadar atas apa yang dia lakukan. Bahkan di sini dia tuh sampai sering memantau kamu ya, untuk mengetahui apakah kamu lebih bahagia ketika tanpa dia gitu ya. Jadi saat ini kan kamu dengan dia itu lagi berpisah ya. Dia masih sering memantau kamu, dia ingin tahu apakah kamu sekarang lebih bahagia jika tanpa dia gitu. Dan dia ingin mengatakan bahwa kamu tahu nggak sih, sebenarnya itu aku berat banget untuk melepas kamu pergi begitu saja gitu ya. Dia tuh berat, jadi dia yang meninggalkan tapi dia yang merasa berat untuk ikhlas gitu ya, pergi meninggalkan kamu atau jauh dari kamu, seperti itu. Dan Ace of Pentacles ya, di mata dia kamu adalah pasangan yang mampu memberikan dia kestabilan ya, terutama ini tentang keuangan ya. Jadi pasangan yang mungkin di sini dia lihat pasangan yang bisa saling berbagi, bisa saling menutupi, bisa saling mencukupi gitu ya. Mungkin kamu memang sosok pasangan yang kalau dilihat dari taraf finansial mungkin kamu lebih sukses dari dia, kamu lebih kaya dari dia, pekerjaanmu mungkin lebih bagus dari dia, atau kamu lebih pintar mengelola uang, seperti itu ya. Dan kalau aku lihat juga kamu itu karakternya kan independen, kamu mandiri, kamu kuat, kamu pemberani. Terus itu kamu selalu mensupport dia selama ini, kamu selalu mendukung dia untuk bisa berkembang, bertumbuh, dan sukses, seperti itu ya. Aku lihat juga kamu itu orang yang sangat berdedikasi sekali dalam melakukan apapun. Kamu nggak pelin-pelan, kamu nggak suka gampang pindah-pindah pekerjaan ya, atau apapun gitu. Intinya di sini di mata dia kamu itu orang yang sangat berkonsisten sekali ya, orang yang
hebat lah ya, orang yang tangguh kayak gitu. Sehingga inilah yang membuat dia tuh udah cinta banget sama kamu. Kalau udah Ace of Pentacles tentang romansa itu berarti memang udah cinta yang permanen, cinta banget ya. Cintanya itu udah sulit untuk bisa dihilangkan. Ada Knight of Cups. Kalau aku rasa memang masih ada gairah cinta ya, keinginan untuk selalu bersama. Jadi kalau saat ini kalian berpisah, orang ini tuh dia ini lagi dalam proses atau dalam perjalanan menuju ke kamu. Lagi ada yang sedang dia persiapkan untuk kembali lagi ke kamu. Mungkin ketika nanti dia datang, dia harus membicarakan atau membahas apa, itu juga sedang dia persiapkan atau mempersiapkan sesuatu, mungkin acara apa atau hadiah apa ke kamu seperti itu untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Intinya saat ini dia sedang bersiap-siap untuk menuju ke kamu. Ada yang sedang dia persiapkan untuk kembali lagi ke kamu. Dan nih ya, dikonfirmasi lagi dengan Knight of Wands reverse. Berarti memang menandakan si dia ini tuh belum siap ya. Dulu itu dia belum siap untuk berkomitmen, sehingga hubungan kalian itu kacau balau yang dia buat ya. Sering banget dia ini kabur, sering banget dia ini lari dari hubungan dikala lagi sayang-sayangnya, dikala kamu lagi ingin intens sama dia, tahu-tahu dia udah pergi begitu saja, menghilang, nggak kasih kabar, nggak ada cerita gitu ya. Karena memang dia ini aku lihat juga masih suka kebebasan, masih suka impulsif. Impulsif tuh suka bertindak sesuai dengan mood atau pemikiran dia. Jadi kalau dia hari ini pengen makan es krim, maka dia akan makan es krim. Sama halnya dengan percintaan dia. Kalau hari ini dia ingin menjalani hubungan dengan si A, maka dia akan datangi si A untuk menjalani hubungan dengan si A itu. Tapi kalau dia udah bosan, udah pergi. Kayak gitu, sama dengan kamu pun begitu. Dia masih suka berpindah-pindah pasangan, bahkan gak cuma pasangan, pekerjaan pun begitu. Ya, dia masih suka pindah-pindah kerjaan gak jelas, mungkin betah cuman berapa bulan atau berapa tahun, setahun doang paling lama gitu ya. Makanya di sini ketika dia bertemu dengan kamu, sosok yang bisa konsisten dalam satu pekerjaan, dia ngerasa wah kamu itu pasangan yang mampu memberikan kestabilan dalam hidup gitu ya. Jadi karena dia ini masih belum tahu tujuan arah hidup dia itu mau dibawa kemana, itu dia nggak tahu. Bahkan dalam hubungan pun begitu, dia masih belum tahu arah tujuan hubungan dia mau pada siapa dia berikan hatinya, itu dia nggak tahu gitu ya. Makanya di sini mungkin kamu sering banget kayak diselingkuhin ya, sering menghadirkan pihak ketiga atau semacamnya kayak gitu ya, karena itu dia suka impulsif. Nah, tapi di sini aku lihat ada rasa trauma juga sih ya. Ada rasa bersalah juga dari dia. Dari apa yang telah dia lakukan, dia sering menghadirkan pihak ketiga, dia sering berpindah-pindah ke lain hati gitu ya. Akhirnya di sini dia mendapatkan karmanya, akhirnya di sini dia mendapatkan balasan, akhirnya dia di sini mendapatkan kekecewaan. Terus itu ya, intinya ada rasa bersalah karena telah berperilaku yang semena-mena seperti ini, sesuka hati, kekanak-kanakan seperti ini, suka berpindah-pindah ke lain hati dan mengecewakan banyak wanita atau pria di luar sana. Sehingga di sini aku lihat ada rasa malu, ya, ada rasa bersalah, ada rasa tidak ingin lagi mengulang hal yang sama seperti dulu, sehingga dia mengisolasi diri dan mengevaluasi diri tentang apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini gitu ya. Kemudian setelah introspeksi diri, dia tahu salah dia di mana. Akhirnya di sini dia mencoba untuk memperbaiki diri, dan kemudian dia akan siap untuk menjalani kembali atau kembali mengikuti apa kata hati dia. Dia akan datang lagi ke orang yang memang dia cintai, yang benar-benar dia cintai gitu ya, bukan hanya untuk sekedar main-main gitu. Jadi kalau aku rasa saat ini tuh dia sedang berproses dalam hal nih berubah ya, dalam hal merubah diri dia menjadi orang yang lebih sadar gitu ya tentang perasaan dia atau terhadap seseorang yang memang dia inginkan, dan terus pekerjaan yang mau dia lakukan seperti itu. Intinya dia mengikuti kata hati yang sesuai dengan apa yang dia mau gitu, bukan hanya sekedar keimpulsifannya saja, tapi ini tentang masa depan gitu ya, tentang keseriusan dalam hidup dia maunya gimana kayak gitu ya.
Jadi kalau aku lihat di sini dia sudah mengikuti kata hati dia, yang dia pilih itu memang kamu, yang dia mau adalah kamu, maka tunggu aja, sebentar lagi dia akan datang lagi ke kamu. Karena di sini dia dalam proses perjalanan menuju ke kamu kembali. Dan saat ini tuh ya, kenapa dia belum datang juga, karena dia memang lagi sibuk dalam pekerjaan, sehingga memang masih sulit untuk memfokuskan pada hal romansa ya. Dia masih apatis banget karena dia benar-benar lagi sibuk banget sama pekerjaan dia. Untuk memfokuskan pada hubungan itu kayak sulit untuk membagi waktu gitu loh ya. Intinya saat ini tuh dia apatis banget dengan hal yang romansaan gitu ya. Jadi dia benar-benar yang saat ini fokusnya sama karir dan keuangan. Mungkin memang karir dia lagi luntang-lantung kan, karena selama ini dia nggak pernah menetap pada satu pekerjaan yang memang ingin dia konsistenkan gitu ya. Saat ini kan dia sering selama ini kan dia sering gonta-ganti pekerjaan, sehingga ya nggak ada yang menghasilkan gitu loh ya, nggak ada yang nggak ada yang sukses gitu loh. Sehingga saat ini mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dia mau, dan sekarang ini mungkin baru dia memulainya, dan ya lagi konsisten banget fokus pada pekerjaan yang saat ini dia lakoni ya, aku lihat di sini. Sehingga benar-benar yang seluruh fokusnya itu hanya ke pekerjaan. Kalau ke romansa itu apatis banget dia belum bisa untuk memberikan fokusnya atau waktunya ke percintaan. Setelah apa yang terjadi di hubungan kalian ya, pasang surutnya hubungan kalian, selingkuh putus ya, datang lagi, nah kayak gitu terus ya. Dan dia sudah mendapatkan kesadaran diri saat ini, dan dia sudah mengikuti apa kata hati dia. Kemudian dia sedang mencoba untuk meyakinkan diri dan mempersiapkan diri untuk bisa berkomitmen atau memberikan kepastian ke kamu. Nah, sebelum situasi atau rencana dia itu pasti, maksudnya kayak misalkan keuangan dan karir dia belum stabil, maka dia belum datang gitu ya. Tapi tenang aja, di sini dia sudah mengikuti kata hatinya, dia sudah tahu kok hatinya itu menginginkan siapa di sini ya, yaitu kamu. Jadi karena ini energi mantan ya, sehingga memang yang dia inginkan adalah kamu dan memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman dia harus merasa settle dulu, dari karir, keuangan harus stabil dulu ya. Karena kalau untuk datang ke kamu kan mungkin butuh modal ya, butuh biaya gitu ya, butuh ya, nanti kalau misalkan mau ngajak kamu keluar makan gitu juga kan butuh uang gitu ya. Sehingga saat ini tuh dia ingin settle dulu ya, mungkin dia ingin memberi kamu hadiah atau apa ya. Jadi kalau masalah percintaan ya, dia sudah mengikuti kata hati dia. Sosok kamu selalu hadir di pikiran dia, walaupun saat ini kalian berpisah ya, dia itu nggak bisa melupakan kamu, dia nggak bisa lepas dari kamu atau pergi begitu saja dari kamu ya, karena itu masih memiliki keterikatan yang kuat dengan kamu. Sehingga walaupun dia menjalani hubungan dengan orang baru, kehidupan percintaan dia dengan orang baru itu goyah gitu loh, kayak nggak stabil, kayak ya apa ya, nggak bertahan gitu loh ya. Beda rasanya dengan kamu gitu. Kalau misalkan dengan orang baru itu ya udah, ketika udah nggak serak, udah nggak suka, udah nggak udah nggak cocok, berpisah. Abis itu setelah berpisah ya udah lupa gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan masih ada masalah pertengkaran ya mungkin akan terhubungnya dari pertengkaran dan masalah itu. Tapi kalau dengan kamu beda, ada ikatan secara batin ya, ikatan yang kuat dari hati ke hati yang memang saling tarik menarik, sehingga sulit untuk bisa melupakan dan sulit untuk bisa pergi. Maka dari itu, kalau misalkan kamu memang masih mengharapkan dia, ya silahkan untuk ditunggu, tapi dia lagi fokus sama karir dan pekerjaannya. Kalau dibilang cinta, ya cintanya sama kamu, dan dia ingin kembali sama kamu, memperbaiki hubungan dan menjalani hubungan yang lebih baik, lebih kuat, lebih intens, lebih berkomitmen ya. Intinya dia ingin hubungan itu nggak seperti kemarin lagi yang cuman on off doang gitu ya, pengen bener-bener yang serius aku lihat. Tapi ya itu butuh waktu, karena ini dia sedang mencoba untuk membuat hidupnya stabil dari karir dan keuangan. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya
Oke, aku rasa cukup. Ya, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.